Ya, halo, kita berjumpa lagi dalam audiobook buku yang berjudul Aku Bisa Temukan Potensi dan Dahsyatnya Diri, karya Haji Yulikus Parton MKom. Pada kali ini, di bagian ketiga buku tersebut, kita akan membahas tentang 4 AS. Apa itu? Keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Belajar atau bekerja keras. Keras identik dengan suatu benda yang harus dibentuk dengan menggunakan tenaga. Untuk menghasilkan tenaga diperlukan usaha yang dikerjakan dengan menggunakan tangan, kaki, dan lainnya. Sebuah batu yang tak ternilai harganya dan hanya tergeletak di sudut jalan akan menjadi bernilai jutaan setelah melalui proses yang keras dengan dipahat, dipalu, dan diketok sehingga menghasilkan sebuah arca yang indah bentuknya. Di tangan ahlinya, sesuatu yang berguna akan menjadi bernilai. Dengan sebuah proses yang keras, sesuatu yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Suatu ketika, seorang perajin batu berjalan di gunung yang sangat gersang. Dia melihat seonggok batu dengan warna coklat kusam yang telah diselimuti oleh lumut dan lapuk. Kemudian, dengan sekuat tenaga, sang perajin tersebut mengayunkan godamnya mengenai batu hingga mendapatkan bongkahan batu sebesar kepala. Maka mulai terlihatlah warna asli dari batu tersebut, putih. Dibawanya batu itu ke rumahnya. Dipotongnya dengan menggunakan gerindra, alat pemotong batu. Hingga muncul percikan api hasil gesekan. Hasilnya, batu lapuk itu menjadi putih, mengkilap, dan licin. Perajin tersebut tahu betul kesempurnaan bentuk sebuah batu penghias cincin. Akhirnya terciptalah sebuah batu yang bernilai. Belajar atau bekerja cerdas. Orang pandai yang ragu-ragu untuk melangkah akan dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja, tetapi cepat mengambil keputusan. Itu kata motivator yang sempat penulis dengar. Mengambil keputusan yang tepat ditentukan oleh kecerdasan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Nilai kecerdasan tidak diperoleh dengan instan, tetapi melalui sebuah proses yang terdiri dari 4 huruf E. Yang pertama adalah enjoy. Kata Sir William Osler bahwa langkah awal untuk meraih sukses dalam pekerjaan adalah menyukai pekerjaan itu. Dengan awal dari enjoy akan mempunyai dampak yang luar biasa pada setiap langkah yang kita lakukan. Langkah akan menjadi begitu easy, mudah, bahkan pada saat berhadapan dengan soal atau hal tersulit pun akan menjadi dengan mudah terselesaikan. Hakikat dari enjoy berdampak pada kemudahan langkah yang kita bersama jalani dalam hidup. Saat apa yang kita lakukan dengan begitu mudah atau easy, so pasti akan menghasilkan kepuasan atau keberhasilan yang excellent atau sempurna. Hasil akhir dari proses ini adalah honor, penghargaan yang dapat berupa reward. Jadi, bekerja atau belajar cerdas adalah bagaimana kita bersikap menghadapi setiap pelajaran atau pekerjaan dengan sikap. Belajar atau bekerja ikhlas. Ikhlas adalah sebuah kata yang indah, yang sangat syarat dengan banyak makna. Banyak di antara kita memberikan definisi ikhlas sama dengan memberi. Cobalah untuk mengawali suatu hari dengan niat untuk memberi. Mulailah memberi dengan sesuatu yang kecil, yang tak terlalu berharga di mata Anda. Mulai dari uang receh, kumpulkan beberapa receh yang mungkin tercecer di sana-sini hanya untuk satu tujuan diberikan. Mungkin Anda sedang berada di bis kota yang panas, lalu datang pengamen bernyanyi memekakkan telinga. Atau Anda sedang berada dalam mobil ber-AC yang sejuk, lalu tiba-tiba sepasang tangan kecil mengetuk jendela mobil dan meminta-minta. Tak peduli pendapat Anda tentang kemalasan, kemiskinan, dan lainnya. Tak perlu banyak berpikir.
Segera berikan 1 keping, 2 keping uang receh pada mereka. Belajar atau bekerja tuntas. Ada cerita bakti seorang anak kecil pada ayahnya. Sebut saja nama anak tersebut adalah Fauzan. Waktu Fauzan kecil, usia 4 tahun biasanya berlari untuk menjemput ayahnya pulang dari kantor. Fauzan, "Hai ayah, sudah pulang ya? Bawakan tas ayah dari dalam mobil ke dalam rumah," kata sang ayah. Fauzan pun membawa tas ayahnya tersebut dengan 2 tangan karena terasa berat. Hal itu Fauzan lakukan setiap hari selama usia tersebut. Suatu hari, ketika usia Fauzan sudah 12 tahun, ayahnya menyuruh Fauzan untuk membawakan tasnya. Karena sudah terekam di benaknya bahwa tasnya berat, maka Fauzan angkat dengan kedua tangannya. Betapa kagetnya ia ketika diangkat, kok terasa ringan sekali. Cukup 1 tangan Fauzan sudah bisa angkat dengan mudah. Kemudian Fauzan bertanya kepada ayahnya, "Tas ayah isinya berkurang ya?" Ayahnya pun menjawab, "Ah tidak, sama seperti dulu." "Memangnya kenapa, Zan?" "Tas ayah sekarang ringan, padahal dulu waktu saya kecil, saya angkat tas ayah dengan 2 tangan. Sekarang cukup 1 tangan saja." "Oh begini, Zan. Bukan tas ayah yang bertambah ringan, tetapi karena kamu tambah besar sehingga beban yang ada menjadi lebih ringan." Inspirasi yang dapat kita peroleh yaitu dengan kemampuan kita yang kecil, maka beban atau masalah yang kita hadapi akan terasa berat atau besar. Sebaliknya, jika kemampuan kita besar, maka beban yang kita hadapi menjadi kecil. Pertanyaannya, seberapa besarkah kemampuan Anda dibandingkan dengan masalah-masalah yang Anda hadapi setiap hari? Jangan menyalahkan tasnya, tetapi tenaga atau kemampuan kita. Sama analoginya, jangan menyalahkan lingkungan atau keadaan. Jangan pernah mengharapkan bahwa kehidupan yang akan datang semakin mudah. Berharaplah selalu agar Anda lebih baik. Jika kemampuan Anda lebih baik, maka dengan sendirinya kehidupan Anda akan menjadi lebih baik. Berikut ini sebuah kalimat inspirasi tentang keras dan lunaknya kehidupan yang kita jalani. Keraslah pada dirimu, maka kehidupan akan lunak padamu, bukan sebaliknya. Lunaklah pada dirimu, maka kehidupan akan keras padamu. Demikian bagian ketiga dari buku Aku Bisa. Nantikan bagian keempat yang akan kita baca kembali. Terima kasih.